untuk kata kwitansi dan kwitansi. Yang betul adalah yang pakai huruf U ya. Hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini. Yang belum tahu saya, perkenalkan, nama saya Praptiati Ningsih. Saya pernah mendapatkan Master of Memory nomor 19 dunia saat mengikuti kejuaraan Daingat di Malaysia. Tapi bukan itu yang mau saya bahas di sini. Saya ingin berbagi tentang teknik-teknik ingatan dan tips-tips mengingat sehingga teman-teman bisa mengingat dengan senang, santai, selesai. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Di video kali ini saya ingin memperkenalkan teknik ingatan baru yang saya namakan teknik ingatan pasa abjad. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya, pasti tahu saya pernah memperkenalkan teknik ingatan tentang pasak-pasak yang lain, di antaranya pasak nomor, pasak bentuk, pasak bunyi. Kali ini saya ingin memperkenalkan teknik ingatan pasak abjad. Apa itu teknik ingatan pasak abjad? Jadi teknik ingatan pasak abjad, kita akan membuat cantilan ingatan berupa abjad atau huruf. Abjad atau huruf itu kan terdiri dari huruf atau abjad A sampai Z. Pasak abjad ada dua. Yang pertama adalah nama-nama dari hewan, makanya kita sebut dengan animania, berasal dari kata animal. Yang kedua adalah nama-nama dari barang atau item, makanya kita sebut itemania. Teman-teman penasaran kan? Mari kita simak berikut ini. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa pasak abjad terdiri dari dua, yaitu animania dan itemania. Kita bahas yang animania dulu ya. Animania berasal dari kata animal. Jadi pasak abjad di sini semua adalah nama-nama dari hewan. Teman-teman hanya membayangkan hewannya saja untuk cantilan ingatan berikutnya. Pasak abjad A adalah ayam. Teman-teman udah tahu ya, udah bisa membayangkan kan? B buaya, C cacing, D dinosaurus, E elang, F fok. Bisa membayangin rubah. G gajah, H harimau, I ikan, J jerapah, K kuda, L laba-laba. Kemudian huruf M adalah monyet, N nyamuk, O orang hutan, P penyu, bisa bayangin kura-kura ya. H quartet bats. Teman-teman pasti udah familiar dengan sebutan Batman. Batman adalah manusia kelelawar. Kok bisa kelelawar? Karena kelelawar itu namanya atau nama latinnya adalah quartet bats. Batman diambil dari kata bats. Batsman, manusia kelelawar. Jadi huruf H atau abjad H, teman-teman membayangkan kelelawar ya. Kemudian huruf R adalah rusa, S sapi, T tikus, U ular, V virus. Teman-teman bisa bayangin hewan yang kecil untuk membayangkan virus, untuk memudahkan gambaran kita ya, untuk memudahkan imajinasi kita. Huruf W kita bayangin walet, burung walet. Huruf X, X-Men. Ada film X-Men, manusia berubah menjadi hewan ya. Huruf Y, yak. Yak itu kambing gurun. Z, zebra. Selanjutnya kita beralih ke pasak abjad itemania. Sudah saya jelaskan di awal ya, itemania itu berasal dari kata item, yaitu nama-nama barang. Huruf A, api, B, bola, C, cangkir,
D. Durian, E. Ember, F. Foto, G. Gua, H. Hadiah, I. Jenis perhiasan ya, J. Jagung, K. Kapal, L. Lampu, M. Mangga, N. Nokia. Nokia adalah salah satu merek handphone ya. O. Obeng, P. Piramida, H. Mr. Q. Mr. Q adalah orang yang pintar, yang jenius. Kita bisa bayangin Albert Einstein atau Gepetto kan juga jenius, bisa menciptakan Pinocchio, boneka kayu itu ya. Kemudian R. Rose, mawar, S. sungai, T. teh, bisa bayangin merek-merek teh yang teman-teman tahu. U. uang, V. vas, W. wayang, X. X-ray, sinar X, Y. yoyo, sejenis permainan ya. Z. Zippo, Zippo itu korek api. Nah teman-teman, mudah bukan untuk mempelajari teknik ingatan bahasa abjad? Selanjutnya akan saya beri contoh aplikasi teknik ingatan bahasa abjad ke pelajaran sekolah. Teman-teman bisa simak berikut ini. Akan mengingat kotakasa baku dalam bahasa Indonesia. Kita sedikit mengalami bingung ya atau lupa. Yang betul itu apotik atau apotek ya. Yang betul hurufnya I atau E ya di dalam kata apotek. Kemudian yang betul kwitansi apa kwitansi ya. Jadi yang betul itu huruf U atau huruf W. Kemudian kata asas dan azas. Yang betul itu huruf S atau huruf Z ya. Untuk mengingatnya, kita bisa menggunakan teknik ingatan pasa abjad. Bisa menggunakan Enimania atau Aitemania. Untuk kata atau kosakata apotek, yang betul adalah huruf E. Sehingga kita mengingatnya yang huruf E saja ya. Kalau di pasa abjad, Enimania E itu elang, sedangkan Aitemanianya ember. Kita tinggal bayangin aja pasa abjad itu dengan kosakata yang mau kita ingat. Contohnya kita bayangin ke apotek beli minyak kayu putih cap elang. Oh, apotek itu ada kata elangnya. Elang pasa abjad untuk huruf E. Selanjutnya untuk kata kwitansi dan kwitansi. Yang betul adalah yang pakai huruf U ya. Jadi kita ngingatnya yang ada huruf U-nya saja. Di pasa abjad, huruf U untuk Aitemanianya adalah uang, sedangkan Enimanianya adalah ular. Jadi kita membayangkan atau membuat cerita yang ada hubungannya dengan kata yang mau kita ingat dengan pasa abjad yang bersangkutan. Contohnya, kwitansi diberikan setelah kita menyerahkan sejumlah uang. Jadi kwitansi ada hubungannya dengan uang, berarti kwitansi yang betul adalah huruf U. Kemudian kata asas dan azas, yang artinya dasar ya. Yang betul adalah menggunakan huruf S. S untuk pasa abjad.
animenya adalah sapi, sedangkan itemanianya adalah sungai. Kita membuat cerita untuk kita bayangkan antara kata yang mau kita ingat dengan pasa abjad yang betul. Asas artinya kan dasar. Kita bayangkan dasar sungai. Oh, berarti pakai huruf S yang betul. Karena sungai adalah itemania dari huruf S. Mudah bukan? Nah, teman-teman, itu tadi teknik ingatan pasa abjad yang bisa saya sampaikan di sini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya dengan teknik ingatan yang berbeda. Sebelumnya, please like, comment, and subscribe. Terima kasih.